Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Dharma dari kelas 12 IPS 4 ingin bermonolog tentang bandot. Bandot rembukan para penghuni lapas tentang kebutuhan memanusiawikan lembaga permasyarakatan. Dulu namanya bui atau penjara, kemudian dihaluskan menjadi rumah permasyarakatan. Maksudnya supaya lebih manusiawi, supaya kita tidak keki. Kita yang diseret ke penjara menolak tegas diperlakukan seperti barang, apalagi binatang. Kita tetap manusia, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mereka. Hanya saja kita sementara dibekukan. Seperti anak sekolah, kita dianggap ketinggalan kelas. Mereka paksa kita mengulang pembelajaran hidup bermasyarakat. Diharapkan kalau kita sudah waktunya kita dituang lagi ke perik masyarakat, kita harus lebih waras. Maksudnya ya, agar setelah tamat latihan di rumah permasyarakatan ini, kita tidak bertambah gokil walau sudah bersentuhan dengan para maha guru yang menurut mereka pengidap virus bejat. Mau mereka berubah kita menjadi santun, kita diharap tidak lagi menggonggong, menggarong, merongrong warga baik-baik saja seperti mereka itu. Apa jaminannya? Ya kagak ada. Ini bukan urusan utang piutang yang pakai bon. Kita di sini bukan pinjaman masyarakat. Kita sudah mengganggu, bukan dibuang, hanya turun mesin. Ya, pasti akan dikembalikan ke habitatnya. Penjara bukan neraka tujuan, tapi bengkel reparasi mental saja. Di lapas, kita tetap manusia yang tidak boleh digodok dalam kawah candra di muka. Sebab kita bukan cabang tutuka. Kita hanya sedang latihan mengejek hak orang lain dan memenuhi seluruh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Janjinya kita akan diperlakukan secara manusiawi supaya kita ingat kita ini manusia, bukan raksasa, bukan binatang, bukan setan atau iblis. Api si unyil. Loh, betul. Si unyil. Ada yang teriak? Ya. Oh, tentu saja mereka kebutuhan dasar kita para penghuni lapas. Sebagai manusia normal, katanya tetap akan dipenuhi. Makanan, minum, serta kebutuhan rohani kita yang mendasar harus dipenuhi. Ya, apa? Siapa? Keras sedikit. Ya iyalah, termasuk kebutuhan seks kita. Ada yang protes? Loh, itu kan manusiawi. Mereka harus mengerti bahwa seks adalah bagian mendasar dari kebutuhan manusia yang normal. Bukan hanya manusia bebas, manusia yang sedang dihukum pun bahkan lebih-lebih lagi kita. Sangat amat sangat sekali memerlukannya. Ya tidak? Itu yang punya pengalaman, jangan malu-malu dong. Sini, bagi ilmunya. Ya, apa? Bagaimana? Apakah usaha untuk memberikan kesempatan pada penghuni rumah permasyarakatan untuk menyalurkan kebutuhan biologis kita wajar? Begitu. Jadi kebutuhan seks kita apa? Lebih kencang dong, kagak ada yang dengar. Oh, begitu. Jadi siraman batin doang. Hah, bisa? Jadi memenuhi kebutuhan batin kita, siraman batin akan memberikan masukan yang baik pada jiwa kita. Tapi apa? Tapi minus nafkah batin kita. Semuanya setuju atau tidak? Setuju tidak? Hei, tenang. Satu-satu ngomongnya. Tenang. Hah? Setuju? Tidak. Jadi, tidak setuju. Tenang dulu. Saya jadi langsung keingat kepada Abang Bandot.
Dia kan dapat bonus 10 tahun karena membunuh majikannya. Ketika keluar dari penjara, Abang sama sekali berubah. Dari orang yang brutal, Abang berubah menjadi orang yang manusia putih, sabar, alim, dan bijak. Kata Abang, ia tidak ingin mengulangi hidup di dalam penjara dengan alasan apapun. Baginya, hukuman yang paling berat adalah berpisah dengan istrinya. Abang aku hampir bunuh diri karena tak kuat pisah dengan istrinya. Abang baru tenang setelah pulang berkumpul lagi dengan istrinya. Betul-betul. Itu berarti Abang Bandot meskipun pembunuh berdarah dingin, tapi dia tetap manusia biasa yang memerlukan nafkah batin istrinya di penjara. Jadi kalau lapas betul-betul serius mau memanusiawi, tidak cukup hanya janji-janji memberi siraman batin setengah-setengah yang diincerit-incerit. Kita sudah biasa tidak makan, tidak ngopi, dan tidak ngerokok. Tapi kita bisa mati berdiri kalau tidak ketemu istri. Kalau rumah bermasyarakat mau memanusiawi, tidak cukup hanya ngasih siraman batin, tapi harus mutlak komplit termasuk nafkah batin kita. Tenang, jangan tepuk tangan dulu, ada terusannya. Mau dengar lanjutan cerita Abang Bandot? Dengerin. Begini, karena sekarang kebutuhan rohani komplit, para penghuni rumah permasyarakatan sudah diperhatikan, dijamin akan dipenuhi. Abang Bandot tidak takut lagi di penjara. Belum lama ini ia sudah bunuh orang lagi, satu keluarga sekaligus.